Ikhwani fillah arsyadakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam satu majelis yang mulia, dalam satu pertemuan yang agung, yaitu majalisul ilm. Sering saya sampaikan, karena begitu agungnya, begitu mulianya majelis yang kita hadiri, sehingga sampai Rasulullah SAW bersabda, man qada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hujjatahu, yang artinya man qada ilal masjidi, barang siapa yang bersegera datang ke masjid, la yuridu, tidak ada yang ia cari di masjid itu, illa kecuali ayyata'allama khairan, niatnya hendak mempelajari kebaikan, au yu'allimul khair, atau mengajarkan kebaikan, kana lahu, adalah pahala bagi orang itu, ka ajri hajin, seperti pahalanya orang yang menunaikan haji, taman hujjatahu, sempurna hajinya. Jadi ikhwan fillah arsadakumullah, jadi insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang telah Allah siapkan kepada kita pahala yang besar, yaitu pahala setara dengan orang yang menunaikan haji, yaitu dengan hajinya kita di masjid ini pahalanya setara dengan orang yang menunaikan haji. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaat nanti di hari kiamat. Ikhwani fillah arsadakumullah, kemudian kita ingatkan tidak terasa, jadi tidak terasa kita ini sudah masuk di bulan Sya'ban. Jadi ini sudah masuk malam ke-6, malam ke-6 mungkin ya, ini malam ke-6. Jadi masuk bulan Sya'ban tidak terasa. Jadi ikhwan fillah arsadakumullah, jadi ini kita sudah mendekati bulan Ramadan, jadi orang kroso. Artinya apa? Ikhwan fillah arsadakumullah, sering kita ingatkan sekali lagi bahwa karena kita hidup di dunia ini senantiasa berlomba-lomba dengan waktu, kita berkejar-kejaran dengan waktu, makanya pentingnya kita itu senantiasa memperhatikan waktu. Memperhatikan waktu. Kenapa kita perlu memperhatikan waktu? Yang pertama, dengan kita memperhatikan waktu, baik itu bulan, baik itu hari, itu harapannya adalah kita bisa mengisi waktu yang ada dengan amal-amal kebaikan. Kita ingatkan ya, jadi dengan kita memperhatikan waktu itu kita bisa mengisi hidup kita dengan amal-amal kebaikan. Apalagi kita ingatkan bahwa ternyata bahwa amal-amal kebaikan, ibadah-ibadah yang afdol di dalam ajaran Islam itu banyak berkaitan erat dengan bulan-bulan Qamariyah. Bulan-bulan Qamariyah. Makanya ikhwan fillah azzaqallah, maka kita juga perlu memperhatikan itu. Harapannya apa? Kita bisa memanfaatkan momen-momen penting di bulan-bulan itu. Di sisi yang lain juga, karena kita ingatkan dengan perjalanan waktu adalah karena setiap saat kesempatan hidup kita ini semakin berkurang. Sak bendino jatah uripe iki tambah kurang. Sak bendino awake dhewe iki cedak mati. Lah ini supaya apa ya? Makanya sampai Imam Ali mengingatkan kepada kita, Imam Ali mengingatkan kepada kita, irtahalati dunya mudbiratun,
bahwa dunia ya setiap saat berjalan menjauhi kita. Jadi dunia itu suwe itu tambah adoh karo awake dhewe. Dhisik enom saiki tuwek kan begitu. Dhisik enom saiki tuwek kan begitu. Itu semakin begitu. Wartihalatul akhiratu mubilatun. Sebaliknya akhirat itu setiap saat tambah dekat dengan kita. Kematian malaikat Israel itu setiap saat itu semakin dekat dengan kita. Dan kita ingatkan ya. Makanya ikhwanifidin arsadakumullah, Imam Ali mengingatkan kepada kita karena kita ini hakikatnya berjalan menuju kepada kematian. Di sisi yang lain juga kadang-kadang ada orang-orang yang tidak sadar kaya yang tambah umur iki berarti ya tadi gitu ya, sering mereka rayakan ya, bertambah dawa umur kan gitu, kemudian mereka merayakan, maka sering-sering banyak orang yang merasa tertipu. Makanya Imam Ali mengingatkan wa kullu wahidin minhuma banun, maka dengan pergantian waktu, dengan berjalannya waktu itu manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama dengan bertambah waktu, bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, ada orang itu merasa bahagia karena umurnya tambah, sehingga mereka itu bersenang-senang, disambut dengan meriah dengan adanya hari ulang tahun, gitu ya, hari ulang tahun. Tapi kelompok yang kedua ya, kelompok dua, mereka bahwa menyadari semakin bertambah umur, mereka semakin sadar pada hakikatnya kesempatan hidup mereka di dunia itu semakin berkurang. Tambah umur berarti sudah tambah cedak patine. Makanya mereka itu semakin menggiatkan ibadah. Makanya ikhwanifidin arsadakumullah, Imam Ali radhiyallahu ingatkan kepada kita. Maka kalau sampai hari ini kok kita ini masih hidup, inilah kesempatan kita untuk beramal. Beliau mengingatkan kepada tadi, ula wahidin minhum nabanun fa innal yauma amalullahi hisabun. Maka kalau hari ini kok kita ini masih hidup, inilah kesempatan kita untuk beramal. Jangan menghitung-hitung berapa banyak amal kita. Karena ya wago dan hisabun wala amalun. Karena kalau besok kita ini sudah mati, disitulah seluruh amal kita, ibadah kita akan dihitung dan kita tidak punya kesempatan untuk beramal. Makanya ikhwanifidin arsadakumullah, karena ya kalaupun kita besok itu masih hidup, sekali lagi ini berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan. Makanya tolong, kalau kita hari ini masih hidup, berarti inilah kesempatan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan ditelantarkan. Makanya tadi dalam surat Al-Had ayat 77 Allah mengingatkan kepada kita, di antara ciri orang yang akan beruntung waf'alul khairah. Apa itu? Ya, waf'alul khairah, kerjakanlah kebaikan-kebaikan, perbanyaklah melakukan kebaikan-kebaikan, la'allakum tuflihun, pasti kamu akan beruntung. Begitu juga ikhwanifidin arsadakumullah, kalau kita hari ini masih bisa berjumpa dengan bulan Sya'ban, berarti kita ini masih diberi kesempatan untuk bisa meraih keberkahan adanya bulan Sya'ban yang ada.
Tapi kita ingatkan sekali lagi, bukan sebatas meraih keberkahan loh ya. Karena kalau kita katakan kita ini dikatakan berkah itu apa? Setiap kali kita ini bertemu dengan hari yang baru, bulan yang baru, kita harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Itu loh Pak, kita ingatkan loh ya. Karena sering sampaikan ya. Kita harus punya prinsip bahwasanya hari ini harus lebih baik dengan hari kemarin. Bulan Sya'ban hari ini harus lebih baik daripada bulan Sya'ban tahun kemarin. Maka kalau kita seperti ini, nanti berarti apa? Amal kita ini kualitasnya meningkat. Ora podo terus loh ya. Karena jujur kan dalam hal ini kadang-kadang kita ini tidak begitu memperhatikan. Pokoknya kita ini beribadah itu ya mengalir begitu aja kan gitu toh. Betul nggak Pak? Gitu, rata-rata kita ini kan ibadah mengalir aja kan toh. Alah sing penting ngono wae kan begitu. Padahal yang dikatakan hidup kita berbarokah itu tambah baik, ziyadatun fil hasanati ba'dal hasanati. Kita tambah kebaikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Ini yang perlu kita ingatkan loh ya. Jadi kita ingatkan. Jadi di antara ciri orang itu mau husnul khotimah, ketika dia itu mendekati kematian, ibadahnya semakin lebih baik daripada sebelumnya. Walaupun kita hari ini wis apik, ning perlu harus ditingkatkan. Ya. Begitu juga di bulan Sya'ban ini satu nikmat yang perlu disyukuri. Inggih menika kita menika isa ketemu dengan bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu bulan mulia. Bulan Sya'ban itu bulan istimewa. Bulan Sya'ban berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Kalau di bulan yang lainnya kita melakukan ibadah sore hari ini, kita ngaji hari ini baru dilaporkan malaikat Raqib itu adalah besok habis subuh kan begitu. Apakah itu bulan Rajab atau bulan Ramadan itu nunggu hari besok. Tapi di bulan Sya'ban ini luar biasa. Kita bar ngaji rampung itu langsung dilaporkan kepada ini istimewa. Makanya apa? Ini menjadi kesempatan kita untuk memperbanyak amal ibadah. Mumpung kita ini ketika melakukan kebaikan langsung dilaporkan oleh Allah, maka supaya kita lebih menggiatkan. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan ibadah dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Sebagaimana yang ditanyakan Usamah bin Zaid, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, saya pernah berkata, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahron min nasur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, saya belum pernah melihat Anda banyak berpuasa melebihi puasa Anda di bulan Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban ini. Artinya, kenapa ya Rasul? Kenapa Anda kok memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban ini? Kenapa Anda banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini? Qala dzalika syahrun yakfulu nasu anhu. Maka di antara sebab Rasulullah itu banyak berpuasa, banyak beribadah di bulan Sya'ban, karena di bulan Sya'ban ini banyak orang yang menyepelekan ibadah. Saya ulangi, di bulan Sya'ban ini banyak orang yang menyepelekan ibadah. Kenapa banyak orang yang menyepelekan ibadah? Karena bulan Sya'ban bulan yang paling dekat dengan bulan Ramadan. Bahasane wong Jawa nggunakake aji mumpung urung Ramadan. Kan gitu nggih. Pane bengi ya durut dikatok nih. Kalau Ramadan ku saurara niki jam 3:30 wis mulai tangi lah. Ini mumpung urung Ramadan dikatoke leh turune lah begitu loh ya. Sehingga banyak
mereka itu menyepelekan sholat malam. Begitu juga yang lainnya, mumpung urung Ramadan panawane dikata-katake lek mangan. Iki mumpung awake dhewe rong Ramadan, mangane dikatoke kan ngono to. Kan wis Ramadan ra oleh mangan, nggak boleh makan siang lagi kan gitu. Sehingga apa? Banyak menyepelekan ibadah-ibadah. Makanya apa? Ketika orang itu banyak menyepelekan ibadah, ketika banyak orang itu yang menyepelekan sunnah, maka menggiatkan sunnah pada waktu itu termasuk afdalul ibadah. Kenapa? Berat, pane renek kancane iki abot. Maka di antara satu amal ibadah itu pahalanya besar ketika pelaksanaannya berat. Di antaranya renek kancane. Sama Pak, umpamanya sama. Kalau kita niki di kampung itu kok nggih ora enek kancane sing memakmurkan masjid kecuali awake dhewe, itu pahalane akeh. Pane masjid wis makmur, neng masjid lu penak gitu, nggak punya tanggung jawab. Ibaratnya rodok telat-telat didik kan isih enek sing di, betul nggak, enek sing dijaga gitu. Tapi paling neng kampung itu belas enek sing apa Pak, kesadarannya masih kurang. Kesadaran untuk memakmurkan masjid, kesadaran menghidupkan sunnah itu masih kurang. Maka ketika kita itu menggiatkan sunnah, ketika nggak ada teman, maka ini pahalanya besar. Abot Pak, abot. Okay. Jadi mungkin ada yang kita ini di kampung itu ya ibaratnya ngono ya dewean kan ngono to ya. Betul nggak Pak? Kalau insya Allah di sekitar ini kan konco-konconya akeh. Oke, tapi mungkin kalau kita nih daerah tertentu loh ya, atau sing daerah sing rodok-rodok NU-ne tulen itu, oh, duhur itu arep tepat waktu itu repot. Tepat waktu renek kancane. Iki Mas Hasan. Jadi ya kudune iki jam 12 kurang seprapat ki wis adzan. Nggih. Lah tapi karena kono itu mayoritas ngono adane setengah siji itu repot itu. Arab adzan jam 12 ke seprapat wis diadani urung mlumpuk. Tapi adzan terus engko arep nunggu jamaah setengah siji lagi teko kan repot itu. Maka ketika kita itu bisa mempertahankan seperti ini pahalanya besar. Apa meneh wadan dhisik nunggu makmum teko setengah, wah itu hebat itu. Ada loh, itu ada berapa tempat gitu ada loh. Pak ini kita mungkin wilayah etanan itu ya, wilayah ibaratnya pane pinggir jalan kan Mesir wis rodok modern ya. Kalau rodok tengah-tengah itu biasanya ngono kuwi. Pane Sragen itu Sragen Loran itu ngono kuwi. Jadi arek sholat on time itu mah rene kancane. Kecuali piye? Sholat dewe. Makanya memang dituntunkan ketika kamu mendapati masyarakat itu sudah seperti itu, sholatlah tepat waktu. Adani sholat walaupun dewean. Bar gitu apa? Iya, selati. Kemudian apa? Boleh kalau lebih abdul lagi barsat nunggu meneh, nunggu jamaah teko, nggak apa-apa. Abdul itu. Ya, kita tetap melaksanakan sholat tepat waktu. Kemudian apa? Kita nanti nunggu juga jamaah yang lain, berarti sholatnya dua. Boleh. Maka menghidupkan sunnah sholat tepat waktu itu abdul ketika masyarakat itu belum biasakan renek kancane. Kayak ini tadi, maka dikatakan ya ibadah itu abdul ketika masyarakat belum terbiasa, kemudian kita memulai, itu pahalanya besar. Ya bulunas, yaitu ketika manusia itu lalai menyepelekan sunnah, maka ketika kita itu berusaha untuk menegakkan sunnah sesuai dengan tuntunan, maka itu pahalanya besar. Ini yang pertama.
Kenapa? Rasulullah itu menggiatkan ibadah. Kemudian yang kedua, lebih daripada itu, ya, dzalika syarun turfa'ul amali ila rabbil alamin. Inilah bulan di mana ketika saya melakukan satu amal ibadah langsung dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Makanya Rasul giatkan ibadah. Ya, makanya ya, karena ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah diantaranya berpuasa, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggiatkan dirinya untuk memperbanyak puasa. Maka tolong kita mengingatkan kepada ikhwan-ikhwan semuanya, tolong kalau ada keluarganya kok sampai hari ini belum selesai mengkodok puasa, ya supaya segera diingatkan, supaya segera mengkodok, ya, mengkodok puasa. Ini yang pertama, ya, tolong, ini yang perlu kita ingatkan. Kemudian ikhwan fillah arsyadakumullah, di samping memperbanyak puasa juga kita ingatkan yang kedua adalah mari di bulan Sya'ban ini, di bulan yang paling dekat dengan bulan Ramadan ini, sudah mulai kita giatkan lagi membaca Al-Quran. Kemarin saya singkatkan, Rajab kemarin itu kalau bisa mulai kita tata, kalau hari ini mulai kita stabilkan. Kalau bisa, saya ingatkan Pak, kalau bisa itu tiap tahun itu targetnya naik. Tolong ya, kalau bisa, ya, kalau kita usahakan tiap tahun itu targetnya naik. Maksudnya apa? Kalau tahun kemarin saya bulan Ramadan, selama Ramadan itu bisa mengkhatamkan 2 kali, tahun ini harus 3 kali. Begitu loh ya. Berarti tahun depan bagaimana? Kalau tahun depan kok saya masih diberi umur panjang, tahun depan saya harus 4 kali, ya gitu ya. Sehingga Pak, ini naik grafiknya. Inilah yang dinamakan ciri-ciri orang yang mau husnul khotimah. Ini yang perlu kita anukan, apa kita jaga. Berarti gimana? Ya, kemudian di samping kita menggiatkan itu, ya, kemudian kita stabilkan harian kita. Karena apa? Janjane waktu itu kan podo tuh Pak. Ramadan, di luar Ramadan kan podo-podo 24 jam. Tapi kenapa yang Ramadan kok iso maca Quran akeh, di luar Ramadan kok angel? Kenapa Pak? Kancane akeh tane Ramadan, di luar Ramadan renek kan? Justru karena renek kancane kuwi pahalanya gede gitu loh. Lah balik ya, kayak tadi loh ya. Jadi kalau kita ini justru kalau bisa itu justru kita ibadah ya kata dulu ya. Ketika kita beribadah itu sendirian, orang enek kancane, dan kita ini bisa istiqomah, maka ini pahalanya besar. Sebagaimana para ulama, ketika Imam Ibnul Qayyim mengangkat kaitannya tentang kriteria satu amal ibadah itu dikatakan afdol, itu ada yang mereka berpendapat satu amal ibadah itu dikatakan afdol, satu amal ibadah itu dikatakan pahalanya banyak, itu ketika satu amal ibadah itu pelaksanaannya berat. Gitu loh yo. Jadi apa kalau kita ini Ramadan ibadah sak bendino iso 2 juz 3 juz umpamane lho, bar Ramadan kok iso stabil sampai Ramadane kok sak bendino 3 juz, luar biasa itu. Luar biasa. Nah, berarti dia mampu menjaga ini. Abdul, betul itu Abdul. Nggih, lah ini yang perlu kita jaga. Nggih. Makanya para jamaah dipun muliakan dening Allah monggo. Jadi kita berusaha untuk bisa menstabilkan ibadah kita. Jadi kalau bisa Ramadan dan di luar Ramadan, kalau bisa itu adalah tadi sama. Tinggal piye bagi waktune. Betul enggak? Bagi waktune. Jadi malah enak Pak, di luar Ramadan malah penak jane. Penake piye?
pena itu kan kalau Ramadan itu kan barisa kan nek taraweh toh. Kan kadang-kadang malah berat toh. Kalau di luar Ramadan kan nggak ada taraweh. Berarti apa? Kita punya kesempatan baca Quran itu luwih akeh. Betul nggak? Betul nggak? Kalau nanti Ramadan kan alasannya kok bar taraweh ngantuk kan ngono toh ya. Ra iso maca Quran kok bar taraweh ngantuk lah terus. Subuh yo ngantuk meneh akhire piye lah. Maka kita manfaatkan justru di luar Ramadan kita punya banyak kesempatan baca. Kenapa? Habis sisa, habis maghrib banyak waktu kosong. Habis sisa itu banyak waktu kosong. Betul nggak? Gitu. Itu kita bisa memperbanyak baca Quran. Beda kalau Ramadan malah angel loh. Ramadan kenapa? Ya tadi walaupun kacanya akeh, nek kadang-kadang apa? Kenapa? Kalau tadi ya kalau ibaratnya Arab maghrib teko isya kadang wis angel. Karena kalau wis bar buka itu arep maca Quran jarang iso. Gitu, Pak. Engko pane bar isya wis traweh gitu. Traweh iki rampung saora-orane jam 8:08. Ngaten to nggih? 8:08 pane bar traweh iki kesel. Kuwi arep maca Quran wis kan ngaten to nggih. Berarti sebetulnya di luar Ramadan lu enteng Pak. Asal kita bagi waktu. Berarti gimana? Ya kita usahakan pokoknya malam itu kita usahakan sampai target aja. Maghrib sampai isya sampai 10. Maka tadi Pak, jadi kalau kita ini di luar Ramadan bisa menyemangati diri kita. Ketika renek wong sing gelem maca Quran awake dhewe gelem maca Quran. Ketika di luar Ramadan itu dia bisa menjaga, menstabilkan bacaan Al-Quran di dalam Ramadan. Ya, di luar Ramadan sama seperti bulan Ramadan. Dan ketika orang nggak ada yang kayak gitu, itu Masya Allah pahalanya besar. Jadi malah pena Pak, mumpung apa Pak? Masjid-masjid ada kosong. Pena apa Pak? Berarti alhamdulillah mumpung renek uang malah longgar sholat dhewe maca Quran. Jadi penak to Pak ya? Renek kancane malah penak, longgar. Pane nyala kipas anginmu dhewe malah penak to. Lah jadi mana yang manfaatkan gitu. Ini yang perlu kita makanya sekali lagi di bulan Sa'ban ini para sahabat menyebut bahwa bulan Sa'ban bulan Qurra. Bulan Sa'ban ini bulan orang-orang mulai semangat membaca Al-Quran. Itu loh, ya kita mulai tata kembali. Ya, Pak. Monggo kita berusaha untuk mentarget, Pak, ditarget monggo. Jadi kita hari kita tata, ini kan sudah hari kelima atau piye carane saora-orane iki habis maghrib teko isya yen rene acara wis lungguh ning masjid maca maghrib teko isya kan iso sak juz to Pak ya. Iso sak juz. Wah, penak ini. Jadi kalau iso rutin Masya Allah enteng itu. Karena apa? Kalau bar subuh kan selak neng gawean to. Berarti waktunya maghrib teko maghrib sampai menjelang tidur. Kemudian yang kedua juga sama, habis isya syukur ya tadi Pak. Ya iso aja mulih. Kalau sekali awake dhewe mulih Pak ora iso maca Quran. Betul enggak? Betul enggak? Yen kula ngaten ya, kula ngaten. Kula niku ya maca Quran rasa ning omah, ning masjid wae, ning musala. Ning musala ora enek sing ganggu, terus sepi. Nggih. Terus mulih niku penak-penak. Kenapa? Kalau jujur kalau ning omah itu mesti ono-ono wae. Ya duwe anak iki mesti diganggoni. Yen ra diganggu dikongkon karo bojo repot to ya. Ra dido maca Quran. Betul gak, Pak? Oh iya, ya sing ngono kuwi wae malah. Niki yen kula lho nggih. Makane kula manfaatke pokoke pane kosong wis pokoke jenenge barisa kuwi stand-by-ne ning masjid musala. Karena kita ingatkan Pak, kemarin kan sudah saya sampaikan Pak, ya, sambil kita Pak meraih keberkahan Al-Quran. Kemarin saya sampaikan Masya Allah
Karena barang siapa yang ya dalam satu hari itu dia itu bisa membaca Al-Quran 500 ayat, kan mana gitu kan. Jadi kalau dalam semalam orang itu bisa membaca 100 ayat, nggih, man qara'a, nggih, ya, barang siapa yang bisa membaca 100 ayat di malam hari, maka Allah akan catat semalam suntuk itu nilainya ibadah 100 ayat. 100 ayat itu memang sak juz loh ya. Sak juz. Kemudian kemarin juga saya sampaikan fadil membaca, barang siapa yang membaca Al-Quran 3 ayat dalam sholat, itu nilainya setara dengan ya 1 ayat 1 ekor, ya 1 ekor onta yang gemuk. Lah penato berarti apa? Lah kita semangat gitu support. Karena apa? Kita menikah ibadah memang model kita masih model pedagang kan, ngono toh nggih? Betul nggak Pak? Karena rata-rata kita ini untuk menjadi abdan syakuro itu angel. Betul nggak Pak? Kita itu ibadah untuk menjadi hamba yang sayang ibadah tondo syukur angel Pak. Yen kula lho ya. Mesti kita ngibati karena ngerti wah iki pahalane gede. Makanya terus kita semangat. Inilah kata Imam Ghazali, ibadahnya pedagang. Ibadahnya pedagang itu nonton untung rugi nih. Jadi pedagang ini piye caranya itu modal setitik neng untungnya akeh. Nah, makanya ya tadi ya kita masih modal seperti itu nggak apa-apa. Jujur aja kita ini ibadah kita masih tipe pedagang. Wah berarti Masya Allah panik kita ini semalam bisa 100 ayat sewengi toh turune dicatat tahajud. Penak Pak? Kalau kita ini membaca 3 ayat dalam sholat, maka Allah catat dia itu, Allah berikan nilai 1 ayat setara dengan 1 ekor unta yang gemuk. Masya Allah Pak. Jadi Allah janjikan kepada kita ini saben ayat yang diwaca dalam sholat dengan setara 1 ekor unta yang gemuk. Berarti nilainya ya duit itu piro? Unta kan lebih mahal dari sapi toh. Pane sapi lemu ki saorarane ki ya 20 yuta, berarti unta ya saorarane ya 35 yuta lah ya. Oh Masya Allah ya. Lho berarti dipikir oleh Pak Ben semangat Masya Allah. Berarti piye? Aku yang kepengen entuk bonus akeh macane sing ngono lho Pak, apa? Jadi di antara kita support Ben Seman bacanya, kita kelingan tadi Masya Allah. Berarti begitu juga kemarin saya sampaikan. Maka barang siapa yang dia itu dalam sehari semalam kok bisa membaca 500 ayat sampai 1000 ayat, maka Allah berikan bonus kepada dia 1 kintor. 1 kintor ini pinter Pak. 1 kintor itu pinter. Karena zaman dhisik itu pokoknya niku di 1 kintor itu ya harta sing akeh ra iso diitung gitu loh ya. Kalau zaman itu adalah pokoknya ya nilainya itu 10 M. 500 ayat loh Pak. 500 itu pirang juz? Pirang juz Pak? Yen gak juz rata-rata ki 130 umpamane iki 130 berarti yen petang juz wis turah toh. Wah berarti ngono. Ini yang kita nggak apa-apa. Jadi kita membacakan sambil kita ingat tadi janjinya, supaya karena memang kita mental kita masih seperti dia loh Pak. Maka ini kapan jadi support semangat. Maka daripada tadi Pak, ini mumpung bulan Syaban, di mana waktu kita masih longgar, bisa Pak sewengi petang jus iso ora iso bar maghrib sampai isak sak jus ngono to. Lah bisa sak jus ngono lah. Isak teko makanya diakali Pak.
pokoknya narep maghribane ning omahke pari sadurunge maghrib ke maem dhisik jadi penak ngono lho ya engko mulih teko omah jam 09.00 wis pokoke rampung itu Pak rampung itu jangan mikir aku maca ning Quran sesuk bar subuh ora iso selak ning gawean to jadi kalau wae paling target pokoknya itu maghrib ke jam 09.00 gitu bisa Pak bisa. Jadi kalau kita yang termotivasi Masya Allah kita ingat janji-janjinya Allah tadi janjinya Allah tadi ini bulan Qur'an bulan dimana para salaf dulu mulai giatkan diri membaca Al-Quran tolong syukur bagi nanti panis sore ranyandak karena jujur Pak maca Quran ini ketoke niku teori ini gampang Pak tapi prakteknya memang wangil Pak kalau normal itu pol-pole sak juz itu setengah jam itu normal yang normal itu sak juz itu sak jam luwih karena apa saben maca rong ayat makler ngono lho engko entuk ngendi ya ngono ya itu mesra itu Pak nggih Pak nggih tenan niku kok sepane awake kesel niku pokoke niku makane piye ya diakali tadi jadi jangan kalah artinya apa ya kita harus mampu mengalahkan piye carane pane maca Quran lungguh ngantuk ngadeg kok isih ngantuk mlaku makanya jeneng masjid penak to Pak semua sih sepi renek wong lah kalau mau cekar harus melakukan penak tuh gitu penak dia jadi loh Masya Allah coba Pak kalau jenengan bisa ini Pak nanti syukur Pak pasti nanti Allah akan banyak membukakan kepada kita itu pintu-pintu rezeki jujur Pak itu banyak sekali peluang yang bisa dirutinkan tadi syukur tadi target pokoknya saben dino petang jus piye carane ya Allah saya kepengen entuk bonus pinten tadi Pak sakintor ya Allah gitu loh ya berarti sakintor gitu ya kami kepengen entuk bonus sakintor yuk kudune piye carane setahun itu pokoknya petang jus terus dulu nanti insya Allah nanti insya Allah Pak nanti Allah akan siapkan ya jadi piye carane ini diakali sehingga Pak nanti enteng yang penting tadi Pak kita support kita harus bisa mensupport diri kita kembali pada tadi jadi bulan Saban bulan Qur'an bulan Saban bulan orang mulai semangat membaca para salaf makanya para salaf itu kalau sudah masuk bulan Saban sing dagang tutup sore nggih sing macul kudune ya asar kan udah mulai ngono lho ya. Aja bar asar lagi mulai, engko omah jam 5 bengi bar maghrib wis ngantuk. Lah wis gimana kan? Betul nih harus kita semangati diri kita Pak. Kenapa? Jadi nggak apa-apa. Bagaimana kita jadi bahasanya itu ya ngalap berkah ibadah ini loh. Aku kepengen ngalap berkah maca Quran. Piye caranya rezekiku dilancarke. Berarti ya ngalap berkah ya tenanan. Berarti piye caranya? Aku yang kepengen rezekiku lancar. Piye caranya saben dina kudu petang jus ngono lho ya. Panira Pak panira enteng Pak enteng betul enteng disebutnya ringan enteng ya mang coba mawon Pak mang coba niku asal tadi rutin nggih dadi koyo mlaku kok isih ngantuk salat karo nginjak gagang sapu ngono wis le ora rayen ngantuk Pak nggih dadi yen salat jenengan karo ngidak gagang sapu bukan karo anu to nggih ora ngantuk Bu ya ini saya ngantuk lungguh sholat kalau lungguh itu memang jadi bagaimana kita betul jadi kita bagaimana bahasanya kalau wong itu ngalap berkah direwangi ning kuburan bagaimana kita ngalap berkah syar'i kan ngono to ini kan tabaruk ini gitu Pak tabaruk syar'i yo kayak gini iki
Ini mumpung bulan Sya'ban. Lah pripun, Pak? Dicoba mawon, Pak, dicoba. Nggih, saya coba ternyata bisa, Pak. Saya coba bisa. Saya sangat teringat bahwa sesuatu yang paling bagus nyuwargake wong tua itu banyak membaca Al-Qur'an. Itu ternyata bisa, Pak. Kita bisa. Bisa. Dirutinke ya tadi. Ya kudus, apalagi tadi kita support kita wong tuaku wis mati, aku pengen nyuwargake wong tuaku kan maca Quran sakake-ake. Masyaallah. Jadi apa? Ketika kita membaca Al-Qur'an itu beberapa niat masuk dalam diri kita nggak apa-apa. Ya nyuwargake wong tua. Yang kedua nggih pelancar rezeki ra apa-apa. Boleh, Pak. Daripada golek pesugihan. Berarti loh ya kan ya. Ini golek pesugihan sing syar'i ini kira apa-apa gitu ya. Oh, itu malah enak tuh. Boleh, enggak apa-apa. Terus ya, perbanyak. Oh, kayak jadi. Nah, ini yang perlu kita giatkan. Jadi dulu ya saya mengajak betul kepada itu. Ini mumpung bulan Sya'ban. Kan pernah saya sampaikan fadilah membaca Al-Qur'an. Jadi dulu ya, jadi mulai terus kita tata kembali semangat kita di dalam rangka membaca Al-Qur'an sehingga harapannya nanti di bulan Ramadan kita nanti lebih ringan. Tapi saya ingatkan, ciri orang itu mau husnul khotimah setiap tahun ibadahnya semakin meningkat. Terus lagi orang podo wae lho ya, ojo malah turun ya, padahal turun bahaya itu ya. Tapi kalau bisa itu semakin meningkat. Ini yang menjadi patokan kita. Inilah ikhwan fillah arsadakumullah, ini yang perlu kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini agar kita lebih tersupport untuk apa, giat melakukan ibadah di bulan Sya'ban ini. Demikian dari kami. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.